dalam Daniel 12. Ayat 1 sampai ayat 4. Daniel pasal 12, kita akan membacanya ayat 1 sampai ayatnya yang keempat. Mari arahkan perhatian kita, konsentrasi bersama. Saya baca Daniel 12 ayat 1 sampai 4 berkata, pada waktu itu juga akan muncul Mikhael, pemimpin besar itu, yang akan mendampingi anak-anak bangsamu, dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar, seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput, yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun, sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang, tetap untuk selama-lamanya. Tetapi engkau, Daniel, sembunyikanlah segala firman itu dan meteraikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Banyak orang akan menyelidikinya dan pengetahuan akan bertambah. Sobat muda yang dikasih Tuhan, itu bagian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang senantiasa mau mendengar firman-Nya, kita mau memelihara di sepanjang perjalanan hidup kita. Dan malam hari ini, perjumpaan saat ini saya ajak untuk memahami bagian firman Tuhan ini. Ada orang yang berkata, salah pemahaman, supaya jangan sampai ada yang dirasuki ada salah pemahaman. Tak usah baca Alkitab Perjanjian Lama karena bla 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 bla. Baca Perjanjian Baru saja karena bla 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 bla. Itu ajaran tertentu, ajaran sesat tertentu. Ada barangkali sudah merasuki di daerah kita ini. Mudah-mudahan sobat-sobat muda jangan sampai seperti itu ya. Ya, itu ada tokohnya memang. Tokohnya siapa? Marsion. Itu tokoh biblikanya dia. Dia bilang gini, Allah Perjanjian Lama itu adalah Allah yang jahat, Allah penghukum, pembinasa, dan seterusnya. Sehingga itu sampai juga terkadang kepada orang yang membaca itu, jadi dia salah mengerti. Sampai kalau pendeta atau khadim membaca dari Perjanjian Lama, mungkin dia tidur karena dia sudah dirasuki dengan itu. Ajaran Marsion itu, ajaran sesat. Ya? Siapapun yang mendengar YouTube saya ini, nah itu, jadi hati-hati, warning. Nah, makanya saya baca di Perjanjian Lama ini, saya mau memberi pemahaman bahwa ya, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru itu satu kesatuan yang utuh, tidak bisa dipisah-pisahkan. Perjanjian Lama itu adalah janji-janji Allah yang akan pasti dia genapi, dan penggenapannya itulah dinyatakan di dalam
perjanjian baru. Tuh gitunya nah. Pasingin manik wana ada teko pelih nyen pelih. Nah, ngajain tuh teko main orang perjanjian lama tuh sing perlu dibaca atau dia perlu dipahami atau kita yang harus memahami dan kita juga harus memahami bagian perjanjian baru dengan baik, dengan benar seperti itu. Oleh karena itu saya ajak kita memahami bahwa sesungguhnya firman Allah benar, firman Allah pasti. Nah, ini mau menyatakan kepada setiap pembaca, termasuk kita orang yang ada pada malam hari ini sebagai sobat muda yang saya sangat kasihi dalam kasih Tuhan, supaya jangan sampai kita tersesat atau disesatkan ya dengan ajaran-ajaran yang terkadang mengacau balaukan kehidupan ini. Kita perhatikan di perikop kita ini ada kesaksian tentang kehidupan Daniel. Ya, ada yang nama Daniel di sini? Dodo Kak dan Daniel minta. Sing Daniel Kak ataunya nah. Daniel kesaksian dalam Alkitab ini ya. Daniel itu taat kepada Allah melalui firman-Nya, dan Allah dia memberikan pengetahuan, dia berikan kepandaian tentang berbagai penglihatan bahkan mimpi. Coba kalian lihat itu misalnya di Daniel pasal 1 ayat 17 ya? Nanti dibaca itu. Coba baca supaya jangan nanti dibiarin begitu aja ya. Coba Daniel 1:17 ya, siapa yang sudah dapat ya, saya harap ini ya, baca ya. Daniel 1 ayat 17. Kepada keempat orang muda itu Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Iya. Sobat muda yang saya kasih dalam kasih Tuhan ya, Daniel dia adalah salah satu anak muda, sama dengan kalian tentu. Salah satu dari anak muda yang dibuang ke Babel bersama dengan teman-temannya. Namanya masih ingat sekolah minggu? Sudah lulus tuh sekolah minggu? Oh, do you kedek ya? Jadi nama teman-temannya Hananya, Misael dan Asaria. Tuh. Jadi pada waktu kita masih sekolah minggu kita diajarkan tentang itu ya. Mari kita lihat selanjutnya gambaran pemberian Tuhan Allah itu, sehingga Daniel ya dia bisa melihat apa yang akan terjadi kemudian seperti penglihatan, nubuatan ya kan? Luar biasa dia. IQ-nya bukan IQ jongkok. IQ-nya luar biasa dia. Dia bisa memprediksi apa yang akan terjadi ke depan nanti. Kenapa? Karena dia taat kepada Tuhan. Dalam bagian firman Tuhan yang kita baca tadi, kita juga sudah melihat, kita membaca, dikatakan bahwa akan terjadi suatu masa penuh kesulitan. Namun tidak semua umat Allah itu akan selamat. Hanya mereka yang tertulis dalam kitab kehidupan. Bahwa tulis di kitab Al-Hayat ada. Bahwa mau baptis boy kan. Suboto di bagian setiap kali baptisan dan namanya disebutkan ya di dalam kitab kehidupan. Nah, itu biasa ada itu dinyanyikan biasanya.
ketika dalam kehidupan kita, dengan kegiatan kita, keaktifan kita di pemuda, sobat-sobat muda yang saya kasih dalam kasih Tuhan, itu menyatakan bahwa kalian ini betul-betul menjadi pemuda yang taat, seperti Daniel, ya. Daniel ketika dalam hidupnya dia taat kepada Tuhan, dia juga melihat ada begitu banyak orang yang nantinya akan mengalami apa yang disebut dengan kebangkitan orang-orang mati, dan khususnya kebangkitan orang benar yang cara hidupnya menjadi satu kesaksian, satu kemuliaan Allah itu akan terpancar dalam hidup mereka, sehingga kata Daniel, perhatikan tadi dari bacaan apa yang dikatakan oleh Daniel, seperti cakrawala dan bintang-bintang. Wow, luar biasa sini, bahwa kebangkitan orang benar yang cara hidupnya menjadi satu kesaksian, dia menerima kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah dinyatakan baginya seperti cakrawala dan bintang-bintang. Kemudian Daniel diperintahkan untuk menyimpan firman Allah. Wow, si firman Allah itu juga satu saat mau dicari-cari tidak ada orang mendapat. Orang yang malas-malas dulu itu, malas datang ke pemuda, ya tak? Syukur ini saya rajin-rajin ya. Kalau ada orang tua malas-malas datang ke gereja, kasih tahu, papa, mama. Tapi mama-mama banyak yang rajin-rajin, biasanya papa-papanya yang biasanya agak apa tuh? Kumpul, kini saya kumpul nih. No, firman Tuhan diberitakan, masih bisa diberitakan. Nah, satu saat sudah disembunyikan itu, sudah tidak ada, ya. Biar mau dicari di mana-mana tidak ada. Mungkin pengaruh apa? Era disrupsi ini ya. Ada kan satu pandangan yang menyatakan Alkitab satu saat ini tidak akan kelihatan lagi. Karena apa? Orang lebih suka pakai Alkitab. Alkitab yang ada itu dia bawa, terus bukan dia baca, tetapi yang dia baca, yang dia lihat porno aksi, pornografi, tuh film-film blue itu tinggal orangnya hijau macam kitab suci, padahal nelayan baca. Atau ada hal-hal yang terkait dengan itu, karena namanya teknologi, ada yang bisa hilang itu, yang sebetulnya itu sangat penting untuk disampaikan, ya. Saya tidak melarang untuk menggunakan itu Alkitabnya, ya, tapi jangan lupa Alkitab itu, supaya jangan sampai nanti nak mati bang Alkitab. Ada nih kita terang, ada nih kita pemuda ini, sobat muda harus berperan dalamnya. Ngujang mati bang Alkitab, dijaga mana coba nak supaya mati. Aneh lu hidup bang sumang itu Alkitab betul, tuh kita marah benar. Nak mati bang Alkitab, pangtawangi antang ke gereja, pangtawangi nak Kristen banyak Alkitab. Bukan seperti itu pemahamannya. Masih kita hidup, inilah kita baca firman Tuhan, karena satu saat nanti itu firman itu akan dikatakan dalam bagian firman Tuhan tadi, sembunyikanlah segala firman itu. Tuhan Allah yang memerintahkan itu. Sobat muda yang saya kasih dalam kasih Tuhan, karena itulah saya mengajak kita sebagai sobat muda dalam kehidupan ini, ya, pengurus yang ada bersama anggota pemuda yang ada, bahkan keluarga saya yang di sini yang kita kunjungi pada saat ini. Mari dalam kehidupan ini kita yang mengasihi Tuhan, karena Tuhan sudah lebih dahulu mengasihi kita. Kita taat kepada Tuhan. Dalam ketaatan kita memahami firman Tuhan, sehingga kita dimampukan juga untuk menjadi pelaksana dari kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan itu akan terus menjadi landasan dalam kehidupan kita. Dimanapun kemanapun kita pergi, kita ada. Lakukanlah firman itu di sepanjang perjalanan hidup ini. Amin.
diberinya hidup baru, gelap menjadi terang. Yang seluruh padanya berpegang, tak usah ragu-ragu, tuntunannya tentram. Sekali lagi supaya semua menyanyikan. Hidup baru, gelap menjadi terang, sabdanya besertamu di ngarai yang gelap, kamu yang selalu badannya berpegang, tak usah ragu-ragu, tuntunan